Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sri Lestari. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Karakter Building. Tema yang akan saya ambil kali ini yaitu mengenai tentang kemampuan berkomunikasi. Oke, langsung ke dalam pembahasan, yaitu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi ini merupakan terjemahan dari kata communication yang berarti perhubungan atau perkabaran. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio dengan kata dasar komunis yang berarti sama. Communicate berarti yaitu memberitahukan atau berhubungan. Secara etimologis, komunikasi ini bisa diartikan sebagai pemberitahuan atau sesuatu atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan suatu media. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikator. Komunikator ini merupakan si pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya komunikasi tersebut. Yang kedua yaitu ada komunikan, yaitu si penerima atau si receiver yang menerima pesan dari komunikator yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti ini si komunikan yaitu dia memahami, menerjemahkan, dan akhirnya ini memberikan respon kepada si komunikator. Yang ketiga yaitu ada media, di mana media ini merupakan suatu saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada pesan. Pesan ini merupakan suatu isi dari komunikasi yang berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang terakhir yaitu ada tanggapan atau respon yang merupakan dampak atau efek dari komunikasi sebagai respon yang diterima dari penerima pesan. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu untuk fungsi informasi. Gunanya yaitu komunikasi itu untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan ini dapat memahaminya. Yang kedua, ada fungsi ekspresi, di mana fungsi ekspresi ini sebagai wujud ungkapan atau pesan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap segala sesuatu atau permasalahan. Yang ketiga yaitu ada fungsi kontrol, yaitu untuk menghindari terjadinya suatu yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan tersebut. Yang keempat ada fungsi sosial, yaitu untuk keperluan reaktif dan keakraban hubungan antara komunikator dan komunikan. Yang selanjutnya itu yang kelima, ada fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi atau usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial atau barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada fungsi dakwah untuk menyampaikan pesan keagamaan dan perjuangan bersama. Karena dakwah juga termasuk komunikasi. Apa sih manfaat komunikasi? Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan ya. Manfaat komunikasi itu yaitu untuk tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan apa yang dimaksud. Yang kedua yaitu dengan adanya komunikasi ini berarti adanya saling kesemafaan antara komunikator dan komunikan dalam suatu permasalahan. Nah, selanjutnya itu untuk menjaga hubungan baik atau silaturahmi. Selanjutnya juga ada gunanya yaitu untuk aktivitas amar ma'ruf dan nahi mungkar di antara sesama umat manusia. Sikap dan teknik dalam berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, sang komunikator ini harus berorientasi pada kebenaran, harus jujur dan tidak boleh menyampaikan informasi dengan kebohongan. Yang kedua, harus tulus. Yang ketiga ini harus ramah. Yang keempat, ada kesungguhan dalam penyampaian informasi. Yang kelima, menyampaikan informasi dengan tenang. Yang keenam, adanya percaya diri. Yang ketujuh yaitu mau mendengarkan dengan baik. Nah, berarti sikap dan teknik ini sebenarnya untuk
komunikator dan komunikan juga. Bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif? Nah, di sini cara berkomunikasi yang efektif yang pertama yaitu kita harus memiliki rasa respect, yang berarti kita harus memiliki rasa hormat dan saling menghargai pada orang lain. Yang kedua yaitu memiliki rasa empati, di mana kemampuan ini nih untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Jadi seperti memiliki rasa iba atau toleransi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu harus memiliki sikap audible atau memiliki pendengaran yang baik, memiliki kemampuan pendengaran yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman di saat sedang melakukan komunikasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, adanya sikap care atau memberikan perhatian kepada sang pemberi informasi atau komunikator supaya sang komunikator ini memiliki rasa bahwa dirinya ini diperhatikan. Yang kelima yaitu memiliki rasa humble, di mana yang kelima ini sama dengan penjelasan yang nomor 1, yaitu memiliki rasa atau sikap menghargai kepada orang lain. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang 5 ragam pendengar. Yang pertama yaitu menasehati dan mengevaluasi, yang kedua menganalisis dan menginterpretasi, yang ketiga memperkuat dan mendukung, yang keempat bertanya dan probing, yang terakhir yang kelima yaitu mengerti dan paraphrasing. Berarti di sini kesimpulan dalam kemampuan berkomunikasi yaitu kita harus mengerti dahulu apa itu pengertian dari komunikasi, unsur-unsur komunikasi, fungsi dari komunikasi, dan manfaat dari komunikasi. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, maka kita harus mengetahui juga bagaimana caranya untuk menjalin komunikasi yang efektif. Dan sudah dijelaskan juga mengenai sikap dan teknik bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Yang salah satunya yaitu menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik ini berarti kita sudah menghargai sang komunikator dalam penyampaian komunikasi atau informasi terhadap sang komunikan. Dengan begitu, dengan mendengarkan dengan baik, diharapkan tidak adanya terjadi kesalahpahaman antara sang komunikator dengan sang komunikan. Dan juga diharapkan adanya feedback atau umpan balik yang baik dari sang komunikan terhadap sang komunikator. Sekian sedikit materi pembahasan dari saya mengenai kemampuan berkomunikasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.